Batam TV, inspirasi Kepri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dalam program Kalam Ilahi bersama saya Raihan Anida Fakihah dengan tema Lisanmu, Cermin Imanmu, Tuntunan Al-Quran dalam Berbicara. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia, mengajarkannya dengan pena dan memberikan kemampuan bicara sebagai bukti kemuliaannya. Tak lupa salawat berserta salam selalu kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sosok suri tauladan dalam perkataan, akhlak, dan lisan yang penuh dengan hikmah. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini insya Allah kita akan bersama-sama merenungkan tema yang sangat penting, namun sering juga kita abaikan. Lisanmu, cermin imanmu, tuntunan Al-Quran dalam berbicara. Seringkali bukan hanya tangan dan kaki untuk kita melangkah yang membawa kita ke surga dan nerakanya Allah, melainkan ada satu hal kecil di tubuh kita ini, tapi dia sangat dahsyat pengaruhnya, yaitu adalah lisan. Sesungguhnya iman bukan hanya tercermin daripada ibadah fisik yang kita lakukan, tapi juga kata-kata yang kita ucapkan. Maka daripada itu, kata-kata itu adalah cermin dari apa yang ada di dalam hati kita. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya, tiada satu kata pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Allah telah mengirimkan, Allah telah meletakkan 2 malaikat untuk mencatat segala perbuatan baik dan buruk yang kita lakukan. Bayangkan, setiap kata yang keluar dari mulut kita akan dicatat. Bahkan itu mungkin hanya sekedar gumam, atau bagi kita itu hanya candaan yang kita lontarkan kepada lawan bicara kita. Bahkan komentar iseng pun kita hanya menganggap itu hanya lelucon, itu hanya candaan. Tapi kita tidak tahu apakah kata yang keluar dari lisan kita ini bisa menyakitkan hati lawan bicara kita. Semua kata-kata itu akan menjadi amalan yang akan dicatat dan dipertanggungjawabkan ketika di hari akhir kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau tidak dia diam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaqun alaih. Jadi, jika kita tidak memiliki hal baik untuk dibicarakan atau diomongkan, lebih baik kita diam daripada kita berbicara yang mana perkataan kita itu dapat menyakiti hati teman kita atau hati saudara kita. Lebih baik kita diam, kita tahan.
Dalam hadis lain, Rasulullah juga mengatakan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Artinya tidak akan lurus iman seorang hamba sampai lurus pula lah apa yang ada di dalam hatinya. Dan tidak akan lurus hati seorang hamba tersebut sampai lurus pula lah lisannya. Artinya adalah dari dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tadi, lisan adalah indikator keimanan. Kalau iman kita lurus, lisan pun bersih. Tapi jika iman kita keruh, maka yang keluar dari lisan kita ini bisa berupa dusta, ghibah, fitnah, bahkan ujaran kebencian. Ucapan adalah kunci daripada iman. Dahulu ulama mengatakan, barang siapa yang ingin mengetahui iman seseorang, maka lihatlah dan dengarkanlah apa yang keluar dari lisannya. Lisan itu diibaratkan sebuah bibir dari panci, yang mana ketika kita menaruh air, kita menuangkan air di dalam panci tersebut, kita masak sampai dia mendidih. Kemudian kita tuangkan dia ke dalam cangkir-cangkir. Maka apa yang keluar? Yang keluar adalah air yang kita masak tadi. Begitu juga lah ibaratnya sebuah lisan. Apa yang keluar dari lisan, apa yang ada di dalam hati kita. Inilah yang jadi permisalan. Apa yang menjadi atau apa yang memenuhi dan mengisi di dalam hati kita, itulah yang akan keluar daripada lisan kita sehari-hari. Jika seseorang ingin lisannya menjadi baik, maka perbaikilah hatinya terlebih dahulu, agar iman yang tercermin dari kebaikan hatinya. Jika iman kita baik, insya Allah omongan yang keluar dari lisan kita juga akan baik. Lisanmu cermin imanmu. Jika imanmu kuat, maka lisanmu akan jujur. Jika imanmu lembut, lisannya akan menyejukkan. Jika imanmu jernih, lisannya akan membangun, bukan meruntuhkan. Ada satu kisah inspiratif pada masa tabi'in, yaitu ada seorang ulama yang terkenal kezuhudannya, ketakwaannya, dan sifat waroknya. Apa itu sifat warok? Sifat warok adalah yang berhati-hati dalam perkara halal dan juga haram. Dia adalah Rabi ibnu Haytham. Beliau hanya berkata untuk memberikan nasihat dan berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan memberikan kalam-kalam hikmah. Jadi suatu ketika ditanya, kenapa kamu ya Rabi ibnu Haytham tidak banyak bicara? Kemudian Rabi ibnu Haytham menjawab, ketika saya ingin berbicara, saya akan menimbang terlebih dahulu. Bahkan dia meletakkan batu di dalam mulutnya. Apakah kata yang keluar dari lisan saya ini ketika nanti dicatat menjadi amal yang baik atau amal yang buruk? Sebegitu takutnya Rabi ibnu Haytham ini dalam mengeluarkan kata-kata melalui lisannya. Karena dia selalu menjadikan hadis Nabi tadi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan juga Allah berfirman dalam surat Al-Qaf tadi, dia beriman kepada Allah bahwasanya Allah telah mengirimkan malaikat, menetapkan malaikat di dua pundaknya yang mencatat amal baik dan amal buruk. Dari situlah dia menimbang-nimbang, apakah nanti kata yang keluar dari lisan saya ini menjadi amal buruk atau amal baik. Betul-betul dia memikirkan sampai apa yang akan dia keluarkan dari lisannya. Saudara-saudariku kaum muslimin, pemirsa Batam TV dimanapun kalian berada, lisan adalah karunia Allah yang luar biasa. Dia kecil bentuknya, tapi besar dampaknya.
Di balik kata-kata yang terucap, yang keluar dari lisan kita, ada pahala yang mengalir. Namun tak jarang pula ada dosa yang menjerat. Satu kata bisa menyambungkan silaturahmi, tapi di lain hal, satu kata juga bisa memutus silaturahmi. Ayat-ayat Al-Quran sebagai pedoman agar lisan kita terjaga dan menjadi cerminan keimanan kita. Kita semua sudah tahu bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman bagi umat muslim, kepada kita semua, agar kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik. Mari kita telaah bagaimana Al-Quran membimbing kita dan memberikan prinsip-prinsip berbicara yang penuh dengan nilai. Ada 6 cara yang Al-Quran, yang Allah sudah tuliskan di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu adalah qaulan baligho. Terma qaulan baligho atau lafaz qaulan baligho ini di dalam Al-Quran diartikan sebagai ucapan yang merasuk dan membekas, yaitu langsung kepada pokok inti pembahasan. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 63 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'izhum wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligho. Shadaqallahul azim. Yang artinya, mereka itulah orang-orang yang Allah ketahui apa yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu, berpalinglah dari mereka, nasihatilah mereka, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwa. Yang dimaksud dari qaulan baligho ini adalah kalimatnya tidak bertele-tele. Jadi ketika kita berucap, kita berbicara, jangan bertele-tele dalam berbicara. Tapi tidak boleh juga kita ngomong itu terlalu pendek agar tidak menimbulkan makna ambigu atau pengertiannya itu menjadi kabur. Pilihan kosakata tidak dirasakan asing bagi para pendengar. Ada kesesuaian tata bahasa yang kita gunakan dan gaya bahasa kita dengan lawan bicara kita. Maka dari terma yang pertama ini, qaulan baligho, kita diperintahkan bagaimana kita berbicara supaya tepat sasaran, supaya kita berbicara itu tidak bertele-tele. Maksudnya apa? Supaya tidak ambigu, supaya orang yang mendengarkan kita berbicara itu mereka paham. Nah, kemudian yang kedua ada qaulan layyin. Allah berfirman dalam Quran surah Thaha ayat 44 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Yang artinya, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia insaf atau takut. Shadaqallahul azim. Ayat ini memaparkan kisah daripada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam ketika diperintahkannya untuk menghadapi Raja Fir'aun, agar keduanya berkata kepada Raja Fir'aun itu dengan perkataan yang layyin. Layyin dalam bahasa Arab diartikan sebagai lemah lembut atau gemulai, yang pada mulanya kata ini menunjukkan gerakan tubuh yang lembut. Kemudian kata ini dipinjam, atau dalam istilah balagho itu ada namanya isti'arah, untuk menunjukkan perkataan yang lembut. Sementara yang dimaksud dari qaulan layyinan ini adalah perkataan yang mengandung anjuran, ajakan, pemberian contoh, di mana si pembicara berusaha meyakinkan pihak lain bahwa apa yang disampaikan adalah benar dan rasional, dengan tidak bermaksud
merendahkan pendapat orang lain atau pandangan orang yang diajak berbicara. Kita tahu bahwasanya Raja Fir'aun itu luar biasa tegas, galak. Tetapi Allah memerintahkan kepada Nabi Harun dan Nabi Musa tadi untuk berkata dengan lemah lembut. Siapa tahu nanti Raja Fir'aun bisa insaf ataupun dia taubat dan takut. Allah memerintahkan agar Nabi Musa dan Nabi Harun ini berbicaralah dengan lemah lembut, walaupun Raja Fir'aun secara tegas atau secara caci dan maki dia ketika berbicara. Kemudian yang ketiga adalah qaulan karima, perkataan yang mulia. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah pemirsa Batam TV, tetaplah bersama kami dalam program Kalam Ilahi. Kami akan kembali sesaat lagi. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran Perdana EP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki tea room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang, hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kalam Ilahi. Kita lanjutkan pada poin ketiga, yaitu ada qaulan karimah.
terma atau lafaz qaulan karima ini ditemukan di dalam Al-Quran hanya sekali, yaitu pada Quran Surah Al-Isra ayat 23 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Shadaqallahul azim, yang artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Qaulan karima adalah setiap perkataan yang dikenal lembut atau baik dan mengandung unsur permuliaan dan penghormatan. Al-Quran memberikan petunjuk bagaimana cara kita berperilaku dan berkomunikasi dengan baik dan benar kepada kedua orang tua kita. Dalam hal ini, Al-Quran menggunakan terma qaulan karim, al-karim, yang secara bahasa adalah mulia. Biasanya terma karim yang disandarkan kepada Allah. Allah Maha Karim, yang artinya Allah Maha Pemurah. Dan lafaz karim ini juga bisa disandarkan kepada manusia, yaitu ketika disandarkan kepada manusia menyangkut tentang keluhuran akhlak, kebagusan atau kebaikan perilaku, yang artinya seseorang akan dikatakan karim jika kedua hal itu benar-benar terbukti dan terlihat dari kesehariannya. Setelah ada qaulan baligho, kemudian ada qaulan layyina, melanjut lagi kita kepada qaulan karima. Kemudian ada qaulan maisura, yang artinya Allah memerintahkan kepada kita supaya kita bisa berkata dengan perkataan yang mudah diterima. Jika kita terpaksa menolak permintaan orang lain, tapi tetaplah ucapkan atau tetaplah kita menjawab itu dengan qaulan maisura. Apa artinya qaulan maisura? Perkataan yang mudah diterima atau enak didengar untuk melegakan hati orang yang kita ajak berbicara. Ucapan itu bisa menjadi wajar dan sopan agar kita menjaga perasaan lawan bicara kita. Di dalam Al-Quran hanya ditemukan lafaz qaulan maisura ini satu kali saja, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 28 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qaulan maisura. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas atau lemah lembut. Qaul maisura ini adalah segala bentuk perkataan yang baik, lembut, kemudian yang melegakan. Perkataan yang maisur adalah ucapan yang wajar dan sudah dikenal sebagai perkataan yang baik bagi masyarakat setempat. Kemudian kita lanjutkan kepada perkataan yang lain. Allah telah memerintahkan kita supaya kita berbicara dengan perkataan yang baik atau pantas, yaitu poin kelima dikenal dengan qaulan ma'rufa, yaitu ada beberapa terma atau lafaz qaulan ma'rufa di dalam Al-Quran yang mana disebutkan sebanyak 4 kali. Satu diantaranya yaitu terdapat pada surat An-Nisa ayat 8 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Apabila saat pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dari sini kita tahu bahwasanya qaulan ma'rufa itu adalah perkataan yang baik, yang menancap ke dalam jiwa, sehingga orang yang kita ajak berbicara itu tidak merasa mereka dianggap bodoh. Yang mana perkataan yang baik itu yang tidak menyakitkan, yang sudah dikenal sebagai perkataan yang baik. Kemudian yang terakhir tadi ada 6 terma, yaitu ada qaulan sadida. Allah memerintahkan kepada kita supaya kita berkata dengan perkataan yang tepat dan benar.
Lafaz qaulan sadida ini terdapat dalam Al-Quran pada surah Toha ayat 70 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Ayat ini diawali dengan seruan kepada orang-orang yang beriman. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu konsekuensi keimanan adalah berkata dengan perkataan yang sadid, atau istilah lain dengan qaulan sadida, yang menduduki posisi yang cukup penting dalam konteks kualitas keimanan dan ketakwaan seseorang. Sementara berkaitan dengan qaulan sadida ini terdapat banyak penafsiran. Antara lain, diartikan sebagai perkataan yang jujur, perkataan yang lembut, yang mengandung permuliaan bagi pihak lain, yang tidak menyakitkan. Jadi perkataan yang memiliki kesesuaian antara yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Pemirsa Batam TV dimanapun kalian berada, Al-Quran yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW, Al-Quran tidak hanya menuntun hati, tetapi juga kepada lisan kita. Dalam perspektif ini, Al-Quran berbicara, Al-Quran mengenalkan kepada kita beberapa qaul, beberapa cara supaya kita bisa berbicara lebih baik, yang mana ini lebih baik kita aplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Hari ini di era digital, kata-kata tidak lagi hanya keluar melalui lisan, tetapi sudah berganti dengan jari-jari kita, yang mana bisa berupa tulisan di kolom komentar, atau di cuitan Twitter, atau di story Instagram atau Facebook, atau mungkin seperti caption yang hanya menjadi pemanis. Tapi banyak di antara tulisan-tulisan itu, banyak yang bisa menyakitkan hati saudara-saudara kita. Maka hendaklah untuk kita semua bisa menjaga lisan kita, bisa memberikan rem, bahkan lebih bijak dalam berkata atau dalam membuat tulisan. Lebih baik kita berpikir dulu, apakah tulisan atau perkataan kita ini sudah benar? Apakah tulisan dan perkataan kita ini sudah bermanfaat bagi orang lain? Apakah kata-kata kita ini menyakitkan ya bagi orang lain? Berbijaklah, maka bijaklah dalam berkata dan membuat tulisan. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita telah memahami bahwa lisan adalah jembatan antara hati dan amal. Ia bisa menjadi sebab kemuliaan, tapi juga bisa menjadi jalan menuju kehinaan. Maka marilah kita rawat lisan ini dengan terus berzikir, dengan kebenaran, dan juga dengan kata-kata hikmah. Iman bukan hanya terasa dalam hati, tetapi terlihat dari ucapan yang kita ucap sehari-hari. Lisanmu cermin imanmu, maka pantulkanlah cahaya iman itu dalam setiap kata. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat di sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Allah, bersihkanlah hati kami, lisan kami dari dusta. Lembutkanlah lisan kami untuk terus berzikir dan hikmah. Jadikanlah lisan ini sebagai sumber pahala, bukan menjadi sumber dosa. Izinkan kami menjaga lisan ini seperti dan sebagaimana kami menjaga iman kami. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan adanya tema ini, lisanmu cerminan imanmu, tuntunan Al-Quran dalam berbicara, semoga kita semua, terkhusus saya sendiri yang menyampaikan, semoga kita bisa betul-betul menjaga lisan kita, menjaga ketikan kita yang ada di sosial media, yang mana sekarang setiap kita mengetik satu kata, ketika kita tekan enter, nah itu sudah bisa menyebar kemana-mana. Betapa cepatnya dunia digital sekarang. Maka daripada itu, pesan yang memang akan saya sampaikan ini,
Apa yang akan kita keluarkan daripada lisan ini mencerminkan bagaimana iman kalian, bagaimana iman kita, apa yang ada di dalam hati kalian. Dan tadi ada 6 tuntunan Allah yang berada di dalam Al-Quran. Ada qaulan baligha, ada qaulan karimah, ada qaulan layyinah, ada qaulan ma'rufah, ada qaulan sadida, dan qaulan maisura. Berkatalah dengan perkataan yang baik. Berkatalah dengan lemah lembut kepada orang yang lebih tua. Tidak berkata kasar. Tidak asal-asalan. Tidak bertele-tele sehingga membuat orang yang mendengar kita itu jadi bosan. Sampaikanlah dengan baik. Banyaklah untuk kita itu berzikir supaya lisan kita terlatih menjadi lebih baik. Terima kasih atas kebersamaan pemirsa Batam TV pada program pagi hari ini, program Kalam Ilahi. Saya Raihan Anida Fakiha, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.